Perawat Nasional Indonesia, wujud ikatan profesi perawatan, tempat membina dan mengembangkan kemampuan diri dalam membuktikan keberadaannya. Menapaklah dengan keyakinan lebih pasti, sejajar dalam abdikan diri, bangkit berdiri dan langkahkan kakimu itu, menatap hari esok penuh asa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Kami ucapkan selamat datang kepada seluruh tamu undangan serta hadirin yang hadir pada hari ini. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa yang telah melimpahkan rahmat dan kemurahannya sehingga kita semua dapat hadir pada pagi hari ini dengan tetap menerapkan protokol kesehatan di Gedung Auditorium Kampus 1 Universitas Muhammadiyah Magelang pada hari ini tanggal 6 Maret 2022 dalam acara Musyawarah Daerah ke-9 DPD PPNI Kabupaten Magelang. Hadirin yang berbahagia, inilah persembahan pembuka tari gambyong dari mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Beri tepuk tangan yang meriah untuk mahasiswa Fakultas Ilmu Kesehatan Universitas Muhammadiyah Magelang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin.
hamdan syakirin, hamdan na'imin, hamdan yuafi ni'amahu wa yukafi'u majidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma ya Allah, jadikanlah musyawarah daerah ke-9 PPNI Kabupaten Magelang ini sebagai momentum untuk memperkuat rasa persatuan dan kesatuan serta meningkatkan semangat profesionalisme sehingga perawat mampu berperan aktif dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan manajemen kesehatan. Jadikanlah kegiatan ini sebagai ibadah kepadamu yang membawa kebaikan, keberkahan, dan manfaat bagi kami. Ya Allah, ya Wahhab, dalam rangkaian acara musda ini kami akan memilih pemimpin di antara kami. Kami mohon kepadamu, berikanlah kami pemimpin yang jujur, cerdas serta amanah, serta mampu mengemban tugas, serta senantiasa takut kepadamu ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami yang Maha Pengampun, dengan sifat afuwun ghafur, ampunilah dosa kami, dosa ibu bapak kami, para pendahulu kami, dosa para pemimpin kami. Terimalah amal-amal kami dan muliakanlah kami dengan sebab profesi keperawatan. Ya Allah, ya mujibus sa'ilin, terimalah doa dan permohonan kami. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Musda atau musyawarah PPNI Kabupaten Magelang pada pagi hari ini, sebelumnya kami mohon maaf, kami karena anggota PPNI ini tersebar di 10 komisariat yang terdiri dari berjumlah, kemarin siang itu kami cek di sistem database kami, sistem online itu berjumlah 1.553 perawat yang tersebar di 10 komisariat, yaitu 2 komisariat pendidikan, 4 komisariat rumah sakit, dan 4 komisariat puskesmas, yaitu komisariat UMM ini sebagai komisariat pendidikan dan komisariat Akper KBN. Kemudian komisariat rumah sakit ada 4, yaitu rumah sakit RSUD Muntilan, RSD Merah Putih di Mertoyudan, RS Aisyah Muntilan, dan rumah sakit Subhanul Waton di Tegarjo. Dan komisariat puskesmas yaitu ada 4, yaitu komisariat Muntilan, komisariat Gerabak, komisariat Tegarjo, dan komisariat Salaman. Salah satu dari komisariat tersebut adalah Universitas Muhammadiyah Magelang, yang beberapa minggu yang lalu kami mohon izin juga meminjam auditorium ini. Ibu Rektor alhamdulillah yang berkenan hadir pada pagi hari ini mengizinkan untuk dilaksanakan musda yang notabene dilaksanakan 5 tahun sekali, tapi karena pandemi jadi mulur jadi hampir 6 tahun ini Bapak. Kami melalui proses yang sedikit panjang dan rumit untuk bisa terlaksana musda ini karena harus izin ke Satgas Covid di Kota Magelang. Dengan berbagai alurnya sudah kami lalui, dan alhamdulillah pada pagi hari ini bisa terlaksana musda PPNI yang ke-9 pada pagi hari ini, yang pada pagi hari ini kami mengambil tema dengan semangat profesionalisme, perawat mampu berperan aktif dalam bidang pelayanan, pendidikan, dan manajemen kesehatan. Kami PPNI Kabupaten Magelang siap mendukung program-program pemerintahan Bapak, khususnya dalam bidang kesehatan dan juga dalam bidang apapun. Alhamdulillah dari kami
yang berjumlah 1.553 orang sudah diberi kesempatan di beberapa jajaran pemerintahan, walaupun kami ini semua sebetulnya adalah mendapatkan jabatan fungsional Bapak, namun alhamdulillah dari beberapa putra terbaik kami juga ada yang dipilih ataupun terpilih menjadi pejabat struktural di pemerintah Kabupaten Magelang. Salah satunya ini adalah putra terbaik kami, Bapak Ferry Ali, ini sebagai Kepala Puskesmas Muntilan 1 yang kebetulan pada pagi hari ini sebagai penanggung jawab seksi acara. Selanjutnya nanti pada acara musda ini juga akan dilaksanakan laporan pertanggungjawaban pengurus DPD PPNI Kabupaten Magelang periode 2016-2022, kemudian penyusunan program 5 tahun ke depan, yaitu dari tahun 2022 ini sampai 2027, dan acara inti atau puncaknya adalah pemilihan ketua DPD PPNI Kabupaten Magelang. Kami mengucapkan terima kasih dan selamat datang juga kepada Bapak Ibu semua yang berkenan hadir pada acara pagi hari ini. Mohon maaf atas segala keterbatasan kami dalam penyelenggaraan musda ini, dan juga keterbatasan kami dalam beberapa hal, mungkin dalam komunikasi, dalam hal penerimaan Bapak Ibu semua, dan beberapa hal lainnya. Kami akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya kita akan saksikan prosesi penyerahan bakti sosial PPNI Kabupaten Magelang berupa santunan kepada anak yatim piatu yang akan diberikan oleh Ketua DPD PPNI Kabupaten Magelang. Terima kasih kepada Bapak Ahmad Bait Eskepnes dan juga dari perwakilan Panti Asuhan Aisyah Mungkit Magelang. Dipersilakan duduk kembali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah, la haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Perawat hebat di sini tidak hanya dalam hal memberikan pelayanan, tetapi juga hebat dalam pendidikan. Terbukti teman-teman yang ada di pelayanan sudah luar biasa berjuang bersama dengan pemerintah, khususnya pada kesempatan 3 tahunan terakhir ini bagaimana membantu masyarakat untuk meningkatkan kesehatannya, khususnya dalam menghadapi pandemi COVID ini. Luar biasa, termasuk beberapa teman-teman perawat juga gugur dalam menjalankan tugas membantu masyarakat dalam mengatasi masalah COVID-19 ini. Perjuangannya cukup luar biasa, tidak hanya di tataran rumah sakit, tetapi juga di masyarakat. Yang paling sulit itu kan menyadarkan masyarakat. Karena kesadaran masyarakat justru semakin hari ke sini untuk melakukan protokol kesehatan semakin menurun kelihatannya. Karena sudah jenuh, sudah lama mereka sudah menjaga protokol kesehatan, tetapi kenyataannya kasusnya juga semakin meningkat sebetulnya. Nah, maka ini juga sangat membutuhkan peran dari teman-teman perawat, bagaimana bisa menyadarkan masyarakat agar selalu menjalankan protokol kesehatan, menjaga kesehatannya. Pendidikan juga alhamdulillah teman-teman perawat sudah mulai banyak belajar. Kalau dulu awal perawat itu kan hanya sebatas SPK, PKC bahkan, ya. Biasa masyarakat menyebut Pak Mandri gitu kan. Sekarang pun juga Pak Mandri gitu. Tapi dari jenjang pendidikan alhamdulillah sudah ada profesor banyak, dan di Jawa Tengah sudah ada dan mulai tumbuh untuk banyak perawat menjadi profesor. Doktor ini baru aja tadi Pak Supriyadi, alhamdulillah kemarin Februari baru diwisuda, doktor baru. Dan harapannya teman-teman di daerah pun punya semangat yang sama, tidak hanya memberikan pelayanan kesehatan,
Saya yakin teman-teman perawat di daerah, khususnya di Kabupaten Magelang, kalau memberikan pelayanan wah luar biasa, 24 jam menjaga pasien. Di masyarakat juga sudah melakukan upaya untuk preventif promotif, kadang sampai meniren, sampai berbusa-busa untuk menyadarkan masyarakat terkait dengan kesehatan. Nah, tentunya proses pendidikan yang sudah dari SPK, D3, kemudian ke jenjang yang lebih tinggi, S1, S2, harapannya ada S3 dan seterusnya. Walaupun sementara ini untuk yang S3 dan profesor masih didominasi oleh teman-teman di institusi pendidikan. Tapi tidak menutup kemungkinan teman-teman di pelayanan kesehatan juga harusnya memiliki kemauan untuk melanjutkan pendidikan. Ya, tidak hanya pendidikan yang sifatnya formal, tapi harapan kami juga pendidikan informal. Pendidikan yang berkelanjutan, kursus, ya, kemudian mengikuti workshop dan lain sebagainya dalam rangka memberikan pelayanan kesehatan yang paripurna, pelayanan yang profesional. Ini harapannya, termasuk yang agak sulit bagi teman-teman di pelayanan adalah melakukan penelitian. Padahal kalau kita melihat teman-teman di pelayanan kesehatan itu untuk melakukan penelitian sangat terbuka sekali dibandingkan kami yang di pendidikan. Pelayanan itu kan setiap hari ketemu dengan pasien, itu bisa dijadikan studi kasus, diteliti, oh kalau saya melakukan perawatan model seperti ini ternyata proses penyembuhannya memakan waktu sekitar 3 hari, oh kalau saya model ini ternyata 2 hari. Dari perbedaan itulah sebetulnya bisa diangkat menjadi suatu hasil penelitian, dan itu justru sangat membantu bagi pengembangan pelayanan keperawatan di Indonesia, bahkan mungkin di dunia. Karena dengan menerapkan model yang panjenengan lakukan sehari-hari ternyata memberikan dampak terhadap proses penyembuhan pasien. Inilah yang kadang bagi teman-teman di pelayanan belum dianggap merupakan suatu kebiasaan, suatu habit untuk melakukan penelitian. Sehingga dalam pengembangan PKB, kalau 5 tahun sekali STR-nya habis, paling banyak didominasi dari seminar. Seminar pun biasanya, mohon maaf, itu kalau negara sebelah, desa sebelah itu pakainya sing penting store muka, bar itu hilang, nanti wayai absen, selesai dapat sertifikat. Total 25 SKP, selesai kan gitu. Tapi apa manfaatnya dari 25 SKP? Mbuh ra ngerti. Kalau ditanya, sanese mawon Pak, kan gitu. Nah inilah yang perlu kita tumbuhkan, bahwa dalam pendidikan berkelanjutan penting sekali untuk tadi meningkatkan profesionalitas kita. Saya yakin kalau standar kompetensi pasti terpenuhi. Tapi bagaimana mengembangkan ilmu kita agar kita lebih profesional, inilah yang perlu kita gali bersama. Itu PR kita bersama. Teman-teman perawat itu kan sudah berupaya keras untuk memberikan waktunya, meluangkan pikirannya untuk mensejahterakan masyarakat melalui jalur kesehatan. Nah, saat ini pemerintah pusat kan berupaya untuk mengangkat teman-teman honorer itu menjadi ASN melalui P3K. Nah, harapan kami pemerintah Kabupaten Magelang juga bisa mengalokasikan teman-teman honorer perawat ini untuk bisa diangkat menjadi P3K agar kesejahteraan teman-teman perawat ini bisa meningkat, sehingga kemampuan ya untuk lebih mengabdi kepada masyarakat dengan memberikan pelayanan terbaik semakin meningkat. Itu harapan kami, Pak Nanda, agar teman-teman juga sejahtera semua. Saya kira itu, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih kepada Pak Bait yang telah mencurahkan waktunya selama 5 tahun terakhir ini untuk mengembangkan profesi keperawatan di Kabupaten Magelang. Saya kira itu, matur nuwun, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Bapak Ibu yang kami hormati, sebelumnya kami mohon izin menyampaikan permohonan maaf dari Bapak Bupati Magelang, Bapak Zainal Arifin SIP. Pada hari ini beliau tidak bisa hadir pada acara pada pagi hari ini dikarenakan ada kegiatan yang bersamaan, sehingga beliau menugaskan kepada kami untuk mewakili beliau dan hadir pada kegiatan musyawarah daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang. Dan sekali lagi kami sampaikan permohonan maaf dan salam hangat dari beliau pada Bapak Ibu semuanya. Secara simbolis, pemukulan gong seraya musda pada pagi hari ini dibuka. Terima kasih kepada bapak-bapak dan juga ibu-ibu yang sudah berkenan secara simbolis membuka musyawarah daerah ke-9 Perawat Persatuan Nasional Indonesia. Ya, beri tepuk tangan yang mulia. Inilah penampil tari pertama, Mas Pras dari Puskesmas Kajuran 2. Yang di sebelah sana Mas Ica dari Puskesmas Kajuran 2. Di sebelah sini Mas Gani dari Puskesmas Kajuran 1. Di belakang sana ada Mbak Sulis dari Puskesmas Kajuran 1. Dan satu Ibu Tno dari UMM Magelang. Perayaan ini yang besar sekali untuk memperingati acara ulang tahun ini. Sebelum sidang dimulai, saya selaku pimpinan sidang menyatakan bahwa sidang pleno pertama ini saya nyatakan dibuka. Bapak Ibu, saya bacakan berita acara Musyawarah Daerah ke-9 Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang. Pada hari ini Minggu 6 Maret tahun 2022 bertempat di Auditorium Unima telah dilakukan sidang pleno 1, yaitu pembahasan tata tertib musyawarah daerah dan jadwal musyawarah daerah 2022 Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang. Magelang 6 Maret 2022 disetujui. Ketua Sidang Ahmad Bait Eskep NS, Sekretaris Anggara Kasiwi Eskep, anggota Himatul Khairiyah Eskep NS.
Saya bacakan surat keputusan sidang pleno musyawarah daerah 9 PPNI Kabupaten Magelang tentang penetapan pembahasan tata tertib musyawarah daerah dan jadwal musyawarah daerah 2022 Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan hasil musyawarah 10 DPW PPNI Jawa Tengah di Grobogan tanggal 10 sampai 12 Desember 2021 memutuskan menetapkan penetapan pembahasan tata tertib musyawarah daerah dan jadwal musyawarah daerah 2022 DPD Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang ditetapkan di Magelang tanggal 6 Maret 2022. Pimpinan musyawarah daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia PPNI Kabupaten Magelang, Ketua Ahmad Bait Eskep NS, Sekretaris Anggara Kasiwi Nugroho Eskep, Anggota Himatul Khairiyah Eskep NS. Demikian Bapak Ibu pembacaan sidang pleno pertama. Lanjutkan sidang pleno pertama saya nyatakan ditutup. Selanjutnya kita memasuki sidang pleno yang kedua, yaitu pemilihan pimpinan musda. Berita acara musyawarah daerah ke-10 Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang. Pada hari ini Minggu 6 bulan Maret tahun 2022 bertempat di Auditorium Unima telah dilakukan sidang pleno 2, yaitu pemilihan pimpinan Musyawarah Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang. Magelang 6 Maret 2022 disetujui Ketua Ahmad Bait Eskep NS, Sekretaris Anggara Kasiwi Nugroho Eskep, Anggota Himatul Khairiyah Eskep NS. Surat keputusan sidang pleno kedua Musyawarah Daerah ke-9 PPNI Kabupaten Magelang tentang pemilihan pimpinan Musyawarah Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan menetapkan pimpinan Musyawarah Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang 1. Sigit Priyanto Eskep Nes Mkep. 2. Suhartanto Eskep NS. 3. Eka Lasmaida Eskep NS. Ditetapkan di Magelang tanggal 6 Maret 2022 pimpinan Musyawarah Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang, Ketua Ahmad Bait Eskep NS, Sekretaris Anggara Kasiwi Nugroho Eskep, Anggota Himatul Khairiyah Eskep NS. Demikian Bapak Ibu sidang pleno 2. Penandatanganannya sudah di-print belum atau nanti menyusul ya? Demikian sidang pleno kedua sudah dilalui. Selanjutnya penyerahan palu untuk sidang pleno ketiga. Beri tepuk tangan yang meriah untuk mereka bertiga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Secara resmi pleno ketiga sudah kita buka, yaitu dengan laporan pertanggungjawaban Ketua DPD PPNI Kabupaten Magelang periode 2016 sampai 2022. Kami persilahkan untuk sesi awal memaparkan laporan pertanggungjawaban. Waktunya 10 sampai 15 menit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menyampaikan laporan pertanggungjawaban saya sebagai Ketua DPD, sekaligus beberapa hal pencapaian ataupun kegiatan yang sudah dilakukan oleh kita, oleh DPD PPNI Kabupaten Magelang. DPD PPNI Kabupaten Magelang pengurusnya berjumlah 40 Bapak Ibu, komisariatnya berjumlah 10. Pada awal tahun pelantikan atau musda PPNI tahun 2016, tepatnya tanggal 16 April tahun 2016 di Artos Magelang, sampai sekarang musda itu adalah berjumlah 6 komisariat.
Nah, sampai sekarang tahun 2022 bertambah 4 komisariat. Penambahan tersebut adalah komisariat Unima atau UMM, kemudian komisariat Rumah Sakit Merah Putih, kemudian Rumah Sakit Subhanul Waton, yang terakhir adalah komisariat Akper KBN atau Akper Karya Bakti Nusantara. Bapak Ibu, jadi flash disk ini berisi tentang surat menyurat ataupun surat-surat penting dari luar ataupun dari PPNI ya selama periode kepengurusan 2016-2022. Visi misi PPNI Kabupaten Magelang ini kita sampaikan dulu pas Musda tahun 2016. Laporan pertanggungjawaban ini dibagi dalam 10 bagian dan bidang. Yang pertama adalah kesekretariatan, kemudian tentang gedung dan tanah PPNI, yang ketiga hukum dan pemberdayaan politik, ini bidang ya, dan bidang atau divisi hukum hubungan antar lembaga, divisi kesejahteraan, bidang atau divisi kesejahteraan, kemudian bidang organisasi dan kaderisasi, bidang penelitian dan sistem informasi dan komunikasi, kemudian bidang pelayanan, bidang pendidikan dan pelatihan, dan laporan keuangan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tepuk tangan yang meriah untuk Pak Ketua DPD kita. Terima kasih Pak Ahmad Bait. Dilanjutkan pandangan dan tanggapan dari ke-10 komisariat dengan conclusion menerima, yang kedua menerima dengan catatan, yang ketiga tidak menerima. Saya Ketua Komisariat Salaman menerima laporan pertanggungjawaban Ketua DPD PPNI periode 2016-2021 tanpa syarat. Kami di sini utusan dari Komisariat RSUD Muntilan menerima dengan catatan mungkin di laporan lebih dilengkapi. Terima kasih. Saya selaku perwakilan dari Komisariat Gerabak menyampaikan bahwa menyetujui atas apa yang tadi LPJ dari Bapak Bait tanpa syarat. Kami perwakilan dari DPK Muntilan dengan ini menerima LPJ yang disampaikan dari Pak Bait tanpa syarat. Saya perwakilan dari Komisariat Tegarejo dengan ini menerima laporan pertanggungjawaban dari Ketua DPD periode 2016-2022 Bapak Ahmad Bait SKPNS. Saya mewakili dari Komisariat Rumah Sakit Aisyah Muntilan terhadap pertanggungjawaban dari pengurus di 2016 hingga 2022 menerima tanpa syarat. Kami mewakili dari Komisariat DPK UM Magelang menyatakan menerima tanpa syarat atas LPJ yang telah disampaikan dari Ketua DPD sebelumnya periode 2016-2022. Kami mewakili dari DPK PPNI Rumah Sakit Subhanul Waton dengan ini menyatakan mencermati secara seksama dari laporan pertanggungjawaban Ketua DPD Kabupaten Magelang Bapak Ahmad Bait SKPNS, dengan ini menerima tanpa catatan. Saya mewakili dari DPK RSUD Merah Putih untuk menanggapi LPJ dari Ketua DPD periode 2016-2022. Kami dari DPK RSUD Merah Putih menerima LPJ dari Ketua DPD Kabupaten Magelang dengan catatan belum terrealisasinya gedung PPNI yang memang sudah direncanakan di awal kepemimpinan dari 2016 sampai 2022. Saya dari perwakilan dari Komisariat Akper KBN mungkin yang terbaru yang tidak pernah ikut apa-apa, sehingga hari ini saya cukup shock gitu. Ternyata luar biasa sekali kepemimpinan tahun 2016 sampai dengan 22 sampai ada hutang segitu besar. Mungkin termasuk juga dari kami karena kami membayar semua tapi bilang tidak ada uangnya, katanya demikian. Nah, dari itu kami menerima tanpa ada catatan LPJ dari Pak Bait selaku Ketua DPD Kabupaten Magelang. Terima kasih, tepuk tangan untuk ke-10 komisariat yang sudah memberikan pandangan sesuai dengan ketentuan yang kita sampaikan. Dari 10 komisariat
Yang menerima ada 8 komisariat dan yang menerima dengan catatan 2 komisariat, sehingga secara legal formal dan tentunya moral pertanggungjawaban, mohon izin Pak DPW, Pak Korwil dan Ibu semuanya, kita nyatakan diterima. Ya. Pengurus DPD PPNI Kabupaten Magelang periode 2016-2022 dinyatakan demisioner. Sidang pleno ketiga dengan agenda laporan pertanggungjawaban pengurus DPD PPNI Kabupaten Magelang 2016-2022 saya nyatakan ditutup. Musda hari ini menghasilkan program kerja. Terlepas nanti tentunya ada sinergisitas, ada penyelarasan dan lainnya, tapi kita paling tidak kerangkanya sudah kita bahas, kita sepakati dalam musda. Dibuka kesempatan bagi yang ingin memberikan tanggapan apa yang tadi sudah saya sampaikan secara garis besar, mohon masukannya. Sehingga nanti di akhir tentunya itu akan kita sepakati sebagai program kerja hasil dari pleno keempat dan kelima. Dari kami pribadi mengusulkan untuk kaderisasi di bagian organisasi dan kaderisasi itu diadakan diklat kepemimpinan yang beranggotakan nanti dari para ketua dan pengurus di DPK beserta DPD yang bertujuan agar memiliki kompetensi kepemimpinan dan integritas yang tinggi, sehingga ketika ada penjaringan bakal calon ketua yang sekarang kita lakukan itu kita tidak kesulitan dan terukur siapa yang nanti memiliki kriteria secara objektif bahwa dia kompeten dan berintegritas. Tentunya dengan tidak mengesampingkan mengenai rekam jejak yang tadi disampaikan oleh Bapak DPW bahwa hukum dan etik itu menjadi prioritas. Yang kedua, mengenai masih dengan bidang organisasi dan kaderisasi, kebetulan kami juga di organisasi Pak Komisariat Muntilan ini mengusulkan untuk sosialisasi standar profesi keperawatan. Jadi itu adalah tugas PPNI dimanapun komisariat berada. Sinergitas antara komisariat PPNI di rumah sakit dengan komite keperawatan dan bidang pelayanan keperawatan itu akan menghasilkan suatu model keperawatan yang ideal sesuai dengan tema pagi ini, siang hari ini, bagaimana profesionalisme itu didapatkan baik dari pelayanan, pendidikan maupun manajemen. Itu saja Pak, terima kasih. Luar biasa, aplaus untuk Mbak Megawati. Semua yang namanya Megawati sepertinya berbobot ya. Mohon izin sudah kita mulai ya, Pak. Terima kasih Ketua. Kami Budi Waluyo dari Komisariat Merah Putih. Kami hanya mengusulkan beberapa hal. Yang pertama adalah mengenai pembangunan gedung ya. Seperti yang disampaikan pada saat kepengurusan peralihan kepengurusan dari yang lama ke yang saat ini didemisionerkan, itu kan ada patah integritas ya, patah integritas yang menyatakan bahwa ketua DPD yang sekarang demisioner itu bersedia untuk melanjutkan pembangunan gedung ya, walaupun sampai saat ini belum ada realisasinya. Nah itu kan menjadi catatan buat kita ya. Kemudian karena tadi disampaikan bahwa terkendala dengan dana dan sebagainya ya, kami hanya mengusulkan untuk kedepannya barangkali untuk sumber dana ya itu bisa didapatkan dari usaha kreatif ya, usaha kreatif yang berbasis kreatif kompetensi perawatan, misalnya ya membuat klinik perawatan luka misalnya, salah satunya seperti itu. Dan mungkin dengan merekrut tenaga-tenaga yang lulusan dari baik itu yang D3 maupun S1 yang belum mempunyai job atau belum mempunyai pekerjaan, sehingga bisa merekrut mereka untuk menjadi pelaksana daripada klinik tersebut. Nah, kemudian yang berikutnya adalah mengajukan suatu proposal ya, proposal kegiatan pembangunan gedung kepada instansi terkait, misalnya
ke pemerintah daerah. Ini hanya usaha ya, usaha misalnya di bidang hukum dan organisasi atau pokoknya kita mencoba ya untuk lebih mendekatkan diri kepada pemerintah daerah ya untuk agar supaya ya mensupport ya pembangunan gedung tersebut ya. Kemudian yang ketiga adalah dari partisipasi aktif dari anggota ya. Ini nanti bisa ya dilakukan dengan cara iurannya secara rutin maupun dari teman-teman kita yang praktek mandiri ya, praktek mandiri itu kan kalau kita kan banyak sekali yang praktek mandiri ya, bisa karena sementara ini kan belum terjamah gitu ya, artinya belum terjamah, sehingga mungkin sumber dana ketiga itu bisa kita lakukan ya. Kemudian dari segi administrasi kami mohon juga untuk petugas administrasi ya, pelayanan administrasi itu standby 24 jam, artinya setiap saat bisa melayani keperluan dari anggota ya, paling tidak sampai jam 6 sore lah, jam sore. Dan ketika misalnya membutuhkan suatu koordinasi bisa sampai 24 jam ya koordinasi ya. Tapi untuk pelayanan itu bisa agak, karena kita ya biasanya membutuhkan sesuatu itu kadang-kadang setelah selesai pekerjaan dan sebagainya, sehingga butuh waktu senggang untuk menyelesaikan keperluan administratif tersebut ya. Kemudian untuk kesejahteraan khususnya semua karyawan, maaf ya, semua anggota PPNI ya, terutama yang non PNS ya, non PNS, dengan cara advokasi ke Vaskes pengguna ya, Vaskes pengguna, dan kepada misalnya kepada pemerintah daerah ya, sehingga harapan kita ya kesejahteraan anggota PPNI yang saat ini barangkali masih ada yang di bawah UMK maupun UMR, sehingga nanti kedepannya kesejahteraan daripada anggota PPNI bisa ya paling tidak UMR atau UMK. Demikian, terima kasih. Mohon izin menyampaikan, saya dari Komisariat Gerabak. Saya di sini mewakili juga salah satu pejabat fungsional nih Pak, di mana perawat hampir semuanya banyak yang menduduki jabatan fungsional. Oleh karena itu kami mohon untuk difasilitasi dalam hal ini untuk pelatihan atau semacam seminar mungkin untuk khususnya materi jabatan fungsional perawat, di mana akan mendukung karir perawat. Dalam hal ini memang menurut Permenpan yang baru sudah ada yang nomor 19 tahun 2019, di mana di situ mempersyaratkan banyak, salah satunya uji kompetensi, di mana di situ ada keselarasan antara pembuatan SKP, pembuatan DUPAK, sampai nantinya di uji kompetensi itu banyak syaratnya, ada penulisan ilmiah dan macamnya. Jadi sekarang perawat itu mau naik pangkat, saya rasa itu makin kesini memang makin berat, di mana di situ juga sudah memperhitungkan ada anjab juga. Maka dari itu kami mohon untuk difasilitasi mungkin semacam pelatihan atau sosialisasi untuk teman-teman perawat yang difasilitasi oleh PPNI. Matur nuwun. Yang ingin saya sampaikan sih cuma satu saja terhadap pembangunan gedung PPNI. Tadi saya setuju dengan Bapak yang sudah mengusulkan terkait gedung PPNI. Mungkin saya usul saja terkait gedung PPNI, kita tahu terkendala masalah biaya, dan kemarin waktu saya muswil ternyata setiap DPD itu juga bisa meminjam ke DPW pusat. Mungkin ini ada dari DPW pusat, mungkin nanti yang jadi ketua DPD Kabupaten Magelang bisa berinteraksi sama DPW pusat untuk meminjam uang, karena setahu saya kemarin banyak juga dari DPD kota lain itu ternyata juga minjem dari DPW pusat.
Untuk itu biar nanti program kita punya gedung sendiri, alangkah baiknya kita meminjam dulu untuk skenarionya seperti apa nanti dari Ketua DPD Kabupaten Magelang yang terbaru bisa direalisasikan. Terima kasih dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Saya akan menindaklanjuti tentang pembangunan gedung PPNI. Banyak pertanyaan karena calon gedung itu berada di area sekitar rumah saya. Jadi monggo nanti yang terpilih harus ada target 5 tahun ke depan kita harus sudah punya gedung. Tapi perlu dipikirkan juga karena di Bojong kan ada jalur tol, jadi tingkat kebisingan lalu lintas tol itu harus dipikirkan. Baru rapat, baru seminar, lalu lintas tol ramai. Bukan berarti saya usul untuk dijual, bukan. Tapi monggo untuk dipikirkan dan tidak menutup kemungkinan karena untuk exit tolnya itu di area sekitar Magelang kan belum, jadi masih dirapatkan. Semoga bisa terkena exit tol sehingga tanah PPN itu bisa dibeli ganti untung ya, dan itu targetnya nggak sampai 5 tahun kita bisa bangun ya. Saya kira itu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kami hanya sebagai yang dituakan mendukung dan tak modali sementara dari saya 1 juta. Alhamdulillah, barokah. Sudah. Terima kasih. Saya ketok ini. Nggak usah saya ketok. Terima kasih, dicatat. Di bidang hukum dan pemberdayaan politik, program untuk yang hukum oke lah, kita sudah tampak itu ya. Yang pengen saya tanyakan atau mungkin kita bisa diskusi di forum ini tentang pemberdayaan politik. Ini areanya kemana pemberdayaan politik ini, sementara kita 5 tahun kemarin pun juga kita masih bingung juga ini pemberdayaan politik ini arahnya kemana. Juga mumpung juga ada beliau bapak-bapak dari DPP mungkin bisa paham betul bidang hukum dan pemberdayaan politik, terutama yang di pemberdayaan politiknya. Yang pertama Pak. Yang nomor 2 berkaitan dengan tanah tadi. Bola balik berulang kali saya memang menekankan hal ini tentang perizinan pengeringan dari tanah tersebut. Ini memang PR yang luar biasa besar buat kepengurusan yang akan datang. Namun ini harus diselesaikan. Karena memang itu di area hijau. Beberapa kali kita sudah bergerak, pengeringan belum bisa turun juga. Jadi selain biaya menurut Mas Topo tadi, ada satu hal yang menurut saya ini fundamental sebelum didirikan sebuah gedung. Nah, tentunya ini PR yang besar buat kepengurusan yang akan datang untuk segera bisa menggolkan bahwa area tersebut bisa didirikan sebuah bangunan. Begitu. Terima kasih Pak. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Saya menyampaikan informasi tentang tanah PPNI yang akan terkena proyek tol Yogyakarta Mbawen. Beberapa minggu yang lalu itu ada informasi dari Pak Hajarpono selaku yang terkena proyek tol dan kebetulan dekat sekali dengan calon gedung PPNI atau tanah PPNI, bahwa tanah PPNI itu konon tidak jadi kena proyek tol, konon ya, disampaikan sendiri oleh Bapak Hajarpono. Kemudian
Setelah itu saya memvalidasi, saya klarifikasi ke Bapak Kades Bojong. Jadi saya ke Kades Bojong itu pertama dengan Pak Hajarpono. Setelah ke sana akan terkena gitu ya, mendapat informasi waktu itu lebaran ya, sambil lebaran. Kemudian setelah itu saya ke sana sendiri jadi tahu rumahnya. Saya ke sana sendiri, ini yang kedua tidak bersama Pak Hajarpono. Walaupun agak kesasar sedikit, tapi tanya rumahnya Pak Lurah itu kan gampang ya. Waktu itu saya ke sana setelah ada informasi bahwa tanah PPN ini tidak jadi terkena jalan tol. Nah, apakah betul itu Bapak Lurah? Saya begitu ya. Bapak Kades. Bapak Kades sendiri belum memberikan informasi secara jelas, beliau masih menunggu perpres. Karena ini proyek nasional, tol itu keputusannya mau yang dilalui itu mana, ternyata harus dicantumkan dalam sebuah peraturan presiden. Jadi saya tanya kembali, itu tanah PPN ini kena proyek enggak Pak? Kemungkinan kena Bapak, karena itu nanti ada eksis tol di situ. Jadi simpang susun, bahasanya Indonesia itu simpang susun. Jadi persimpangan itu kena di tanah PPN itu. Tapi untuk kepastiannya Bapak, beliau menyampaikan ke saya, kita tunggu aja perpres dalam waktu kira-kira kalau menurut informasi itu kita sampai bulan Juli lah, bulan Juli 2022. Jadi mungkin bisa mundur ya, sebulan 2 bulan, kita tunggu saja. Itu tentang tanah PPNI. Jadi Pak Kades sendiri juga berjuang supaya tol itu lewat Bojong, karena itu kan akan mempengaruhi kesejahteraan warganya, kan begitu. Kemudian di sekitar tanah PPNI itu juga kami negokan Pak, kami berjuang juga agar bisa menjadi rest area, karena rest area itu juga nanti kalau dibeli juga dengan harga mahal, seperti itu. Terus kalau Bapak bisa memberikan bantuan Pak, memberikan bantuan komunikasi, bilang ke saya beliau, oh iya Pak, nanti saya tak komunikasi dengan Pak Edi Wuryanto yang kebetulan anggota DPR RI Komisi 9, saya sudah WA-an juga dengan beliau. Nah, sekaligus di sini saya sampaikan pada peserta muda bahwa saya juga melakukan hal tersebut ya. Pak Edi ya saya komunikasi, wah Mas ini tugas berat, PR berat ini kalau saya bertugas seperti ini. Tapi beliau juga sanggup karena ini hubungannya dengan perpres ya, putusan presiden tentang tol. Monggo Pak nanti dibantu, semoga nanti tanah PPNI Kabupaten Magelang bisa kena jalan tol. Kalau enggak kena jalannya ya kena exit tolnya. Kalau enggak ya kena rest areanya. Ya seperti itu. Saya sampaikan informasi di sini. Kemudian selanjutnya saya menyampaikan kembali yang tentang tanah PPNI atau gedung PPNI. Tadi sudah saya sampaikan di LPJ bahwa iuran untuk pembangunan gedung dari anggota PPNI itu sudah dilaksanakan 3 kali. Waktu itu ada potongan yang bertingkat-tingkat kayak di Purworejo itu sudah pernah, ya, artinya golongan sekian, yang PNS sekian pernah. Terus kemudian yang praktek mandiri juga pernah. Kemudian ada satu lagi jadi itu 3 kali Bapak. Namun demikian, kedepannya usulan seperti yang disampaikan Pak Budiwali itu saya setuju. Salah satunya adalah dengan iuran kembali. Nah ini karena disetujui anggota FKPKM ya, Forum Perawatan Praktek Mandiri ini juga anggotanya banyak lintas kabupaten kota, nanti kita bisa minta bantuannya. Kalau memang semangat bersama untuk iuran kembali ya, mari kita galakkan kembali. Saya kira itu Bapak. Terima kasih. Apakah program yang kita diskusikan tadi bisa disepakati sebagai program 5 tahun ke depan? Terima kasih. Berikutnya saya bacakan berita acara Musyawarah Daerah 9 Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang pada hari ini tanggal 6 bulan Maret tahun 2022 bertempat di Auditorium Unima telah dilakukan sidang pleno keempat dan kelima, yaitu dengan agenda sidang komisi dan pleno. Magelang 6 Maret 2022 disetujui. Ketua Sigit Prianto, Sekretaris Soehartanto, anggota Eka Laksmaida. Surat keputusan sidang pleno 4 Musyawarah 9 PPNI Kabupaten Magelang tentang sidang komisi dan pleno. Menimbang dan seterusnya,
mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan pembahasan sidang komisi dan pleno sebagaimana yang sudah disepakati. Ditetapkan di Magelang tanggal 6 Maret 2022, pimpinan Musda 1, Ketua Sigit Prianto, Sekretaris Suhartanto, anggota Eka Lasmaida. Terima kasih Pak Tanto dan Bu Eka Lasmaida. Dengan demikian, sidang pleno 4 dan 5 dengan agenda pembahasan dan penyepakatan dari program kerja saya nyatakan ditutup. Ibu Bapak yang berbahagia, masuk pada sidang pleno ke-6, yaitu pemilihan calon ketua DPD. Sidang pleno ke-6 dengan agenda pemilihan ketua DPD PPNI Kabupaten Magelang, bakal calon ya Pak ya, bakal calon ketua PPNI DPD PPNI Kabupaten Magelang periode 2022-2027 saya nyatakan dibuka. Rangkaian yang pertama adalah penjaringan bakal calon. Setelah nanti teridentifikasi bakal calon kita akan berikan form kesediaan untuk diisi. Mas Angga, Mas Hasan, mohon disiapkan form kesediaan. Sidang pleno terutama pada saat pemilihan ini harus memenuhi quorum, yaitu 50+1. Mohon tadi Bu Ani, kita juga sambil hitung, teman-teman panitia dibantu. Insya Allah ini personelnya Mas Ajek, Pak Ferry divalidasi. Sebelum kita melangkah, kita harus lakukan dulu langkah krusial, yaitu bahwa sidang pleno penentu, sidang pleno 6 ini harus diikuti oleh 50+1. Insya Allah tadi yang saya identifikasi, dicek lagi, dari putusan komplit 34, dari undangan 50 hadir 40, sehingga 74 dibanding 85, saya hitung 87%. Mohon sebagai saksi Pak DPW, 87% bisa kita lanjutkan ya. Terima kasih. Berikutnya, untuk penjaringan bakal calon kita mulai sebagaimana tadi saat pandangan umum LPG, saya bacakan urut satu persatu. Kita mulai satu, dari biliknya sudah siap ya, silakan menulis di bilik sini. Setelah nanti menulis satu nama, dimasukkan ke depan. Delegasi komisariat untuk penjaringan, sekali lagi, satu komisariat, satu orang untuk mengisi, hanya boleh satu nama sesuai dengan tadi tertib yang kita sepakati. Dipersilakan dihitung dulu. Tadi ada 10 suara, sekarang dihitung dulu jumlahnya dulu sebelum pilihannya. Ya, terima kasih Pak 10. Sekarang penghitungan sesuai alfabet yang akan ditulis Mbak Dian. Berkenan Mas Arief jadi saksi atau dari belakang, monggo ya, karena pada saat penjaringan belum ada saksi. Bapak Mas Subhan ambil backup, mungkin bisa diketik di laptop. Bapak Ahmad Bayo yang kedua. Oh, tetap masuk suara. Bapak Priyo Sulistiono. Bapak Priyo Unima. Priyo, namanya Priyo saja. Iya. Priyo dalam tanda kutip Unima. Ya. Berikut. Bapak Priyo. Bapak Priyo. Kalau Priyo saja tentunya Unima. Persepsi saya karena Priyo itu Sulistiono. Pak Priyo Sulistiono.
Bapak Prio Sulistiono. Bapak Ahmad Baed. Bapak Ahmad Baed di desa Hasan sampai desa. Ketik di laptop. Bapak Baed. Bapak Baed. Ahmad Baed. Pak Ahmad Baed. Bapak Prio dosen UMM. Bapak Prio dosen UMM. Lanjut. Maaf ada 3 Ahmad Baed. Oh, tidak sah. Tadi tidak ada itu sudah saya tegaskan sudah ulang lagi. Ada 3 nama di dalam satu kertas. Ya, tadi sudah saya tekankan maksimal hanya 1 nama. Oke. Ya, sehingga ada 2 sudah semuanya? Sudah ada 10 komisariat, 2 tidak sah. Sehingga ada 8. Disampaikan Pak Bagi berapa hasilnya? Di total berapa sampingnya? Di trik ada 2. Iya, untuk Bapak calon untuk laporan Bapak Ketua Sidang, Bapak Ahmad Baed ada 4 suara, Bapak Prio S dari Merah Putih 2 suara, Pak Prio Munima 2 suara, tidak sah 2 suara. Jadi total 10 suara. Bismillahirrahmanirrahim. Sesuai urutan, saya sampaikan hasil pengisian form kesediaan dan ketidaksediaan. Untuk bakal calon yang pertama Bapak Ahmad Baed S. Kepnes teridentifikasi bersedia. Bakal calon yang kedua Bapak Prio Sulistiono, saya tidak menambahkan nyaling karena nggak ditulis ya, menyatakan bersedia. Dan bakal calon yang ketiga Bapak NS Prio MKep menyatakan bersedia. Dengan demikian, sesuai dengan tata tertib yang sudah disepakati di pleno yang pertama tadi, ada 3 calon. Ya. Oleh karena itu, dibantu Mbak Eka, saya sampaikan dulu calon ya Pak Edi ya, berarti pembacaan SK dulu ya. Nanti. Sebelum undian, sebelum kita lanjut pencoblosan, saya tetapkan terlebih dahulu penetapan calon. Berita acara musyawarah 9 PPNI Kabupaten Magelang pada hari ini tanggal 6 bulan Maret tahun 2022 bertempat di Auditorium Unima telah dilakukan sidang pleno di tahap penjaringan bakal calon dan didapatkan 3 calon, yaitu 1 Bapak Ahmad Baed S. Kepnes, yang kedua Bapak Prio Sulistiono M. Epit, dan yang ketiga Bapak NS Prio M. Kep. Berikutnya akan dilanjut dengan pengundian untuk nomor presentasi visi misi. Ambil. Ini supaya fair Pak, tadi kita sepakati, tapi kalau diundi ya itu adalah suatu keberuntungan dan yang sudah diambil. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Prio Sulistiono. Saya bekerja di Rumah Sakit Umum Daerah Merah Putih Kabupaten Magelang. Di kepengurusan DPD PPNI Kabupaten Magelang adalah Wakil Ketua Bidang Diklat. Berikut adalah saya sampaikan visi dan misi maupun program yang bisa saya sampaikan pada kesempatan pada sore hari ini. Jadi merupakan niat yang tulus dari saya untuk mewujudkan mimpi. Saya punya keinginan begitu, bahwa PPNI itu menjadi rumah bagi perawat di Kabupaten Magelang. Organisasi ini menjadi rumah bagi perawat di Kabupaten Magelang, rumah yang benar-benar rumah sesungguhnya. Kemudian PPNI yang mengayomi anggotanya, melayani anggota dengan baik, kemudian dekat dengan anggota, dan tidak salah penting adalah dekat dengan pemerintah dan masyarakat. Lalu saya punya mimpi PPNI menjadi PPNI yang modern, profesional, membanggakan dan terkenal. Ini permasalahan di Kabupaten Magelang.
PPNI belum terkenal. Sehingga saya punya mimpi PPNI Kabupaten Magelang nanti terkenal di mana-mana, termasuk di jajaran birokrasi. Demikian dari saya, mudah-mudahan bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, aplaus untuk Pak Priyo Sulistiono. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Visi misi saya ya sebagai calon tua DPD PPNI 2022 sampai 27. Yang pertama visinya adalah PPNI Kabupaten Magelang menjadi pelopor organisasi profesi yang smart dan inovatif dalam mewujudkan perawat yang profesional, sejahtera, berakhlak mulia, dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa. Misinya yang pertama, meningkatkan tata kelola dan aset organisasi berbasis teknologi informasi yang akuntabel. Seperti kemarin tadi yang saya sampaikan bahwa laporan keuangan salah satunya adalah sesuatu yang harus kita laporkan secara akuntabel. Kemudian yang kedua, meningkatkan SDM keperawatan melalui pendidikan dan pelatihan profesi perawat untuk memberikan pelayanan yang bermutu pada masyarakat. Pelatihan, seminar, OJT dan lain-lain harus kita tingkatkan untuk perawat Kabupaten Magelang. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kesejahteraan perawat melalui peningkatan kinerja pelayanan yang profesional, berintegritas dan akhlak mulia. Saya di sini saya tekankan ataupun saya garis bawahi bahwa misi nomor 3 ini berakhlak mulia. Jadi tentunya khususnya pengurus DPD, pengurus DPK ini harus berakhlak mulia, berperilaku yang beretika, bersopan santun, bisa menjadi contoh tentunya bagi pengurus maupun anggota. Ini penting ini. Dan yang keempat, membangun jejaring secara berkesinambungan dan bersinergi dengan stakeholder untuk kepentingan bersama. Kemudian yang kelima, meningkatkan pelayanan pada anggota PPNI dalam pengurusan KTA, PPNI dan pelayanan keadministrasian lainnya. Saya kira itu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Ahmad Bait. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Misi yang pertama adalah melaksanakan pelayanan yang profesional. Yang kedua adalah melaksanakan organisasi yang transparan dan baik. Yang ketiga, melaksanakan pengabdian dan penelitian yang inovatif dalam bidang kesehatan. Yang keempat adalah bekerja sama dan mendapatkan kepercayaan dari semua kelompok kepentingan. Merdeka. Merdeka. Luar biasa, tepuk tangan untuk Pak Priyo. Mohon maaf Pak Priyo. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hitung dulu jumlahnya sambil persiapan. Tadi sudah ada urutan 32 pemegang suara. Hitung dulu itu. Kalau sudah nanti saya akan panggil satu persatu supaya cepat. Sekali lagi nanti menilihnya di bilik suara dengan menulis seperti yang saya sampaikan tadi. Terima kasih Mbak Eka. Pas sesuai dengan utusan, ada 34. Saya akan mulai langsung supaya cepat sesuai urutan tadi. Yang pertama, Bapak Ahmad Bait. 1 Pak Priyo Sulis, 2 Pak Ahmad Bait, 3 Pak Priyo Unima. Berikutnya bersiap Mbak Khairiyah. Bersiap Bapak Poniman. Dari Tegalrejo, Retno Isti Soliah. Bersiap Ibu Ninu. Bersiap Ibu Susi Ali Mastuti dari RS Muntilan. Bersiap Bapak Latif Amirudin. Bersiap Ibu Megawati. Bersiap Ibu Sri Porwati Ningsih dari Komisariat Muntilan. Bersiap Ibu Ratnani dari Komisariat Muntilan. Bersiap Bapak Ahmad Yuli.
Bersiap Ibu Siti Konimatun dari Gerabak. Bersiap Ibu Ana Muarif dari Gerabak. Bersiap Ibu Mai S dari Gerabak. Bersiap Ibu Warsiati dari Komisariat Salaman. Ada? Bersiap Ibu Hidayatul dari Salaman. Bersiap Ibu Novita dari Salaman. Bersiap Ibu Dian Mayasari dari RSIA. Bersiap Ibu Septiwida dari RSIA. Bersiap Bapak Imam Hardani dari RSIA. Bersiap Ibu NS Robiul Fitri MKep dari Unima. Bersiap Ibu Sambodo Sriadi Pinilih dari Unima. Bersiap Bapak Khairul Amin dari Unima. Bersiap Bapak Sutopo dari Subhanul Waton. Bersiap Ibu Muji Astuti dari Subhanul Waton. Bersiap Ibu Imroatul dari Subhanul Waton. Bersiap Ibu Ika Hesti dari Merah Putih. Bersiap Ibu Rahma dari RSUD Merah Putih. Bersiap Ibu Erni Retno dari RSUD Merah Putih. Bersiap Ibu Lutsita Nur dari Komisariat Akper KBN. Bersiap Ibu Emah dari Akper KBN. Dan yang terakhir, mohon bersiap Ibu Septasari dari Akper KBN. Monggo, Ibu. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, pada panitia dari 34 pemegang suara ada 1 yang tidak hadir, sehingga suara yang digunakan ada 33, sisa 1 suara. Demikian Pak Tanto, nggih. Nanti di berita acara kita akan tulis tentunya, nggih. Sama-sama pelan-pelan ya kan. Mas Hasan juga monitor perlakuannya. Nomor 3 Bapak Priyo Unima. Nomor 3 Priyo Unima. Bapak Ahmad Baed. Bapak Ahmad Baed. Ya, saya. 3 Priyo Unima. 3 Priyo Unima. Bapak Ahmad Baed 2. Bapak Ahmad Baed 2. Suara tidak sah ya? 1. Tidak sah 1. Tulis Pak, benar. 2 Baed. 2 Baed. Bapak Ahmad Baed. Bapak Ahmad Baed. A Baed. A Baed. 1 Priyo S. 1 Priyo S. Ahmad Baed. Ahmad Baed. Priyo S. Priyo S. 1 Priyo Sulistiono. 1 Priyo Sulistiono. Bapak Ahmad Baed. Bapak Ahmad Baed. 3 Priyo Unima. 3 Priyo Unima. Priyo Unima. Priyo Unima. Ahmad Baed. Ahmad Baed. 3 Nes Priyo Engkep Unima. 3 Nes Priyo Engkep Unima.
Unima. Bapak Priyo Sulistiono. Bapak Priyo Sulistiono. 2 Bapak Ahmad Baed. 2 Bapak Ahmad Baed. Priyo Unima. Priyo Unima. Ahmad Baed. Ahmad Baed. Priyo Unima. Priyo Unima. Bapak Baed. Bapak Baed. Ahmad Baed. Ahmad Baed. Bapak Ahmad Baed. Bapak Ahmad Baed. 2 Ahmad Baed Eskepnas. 2 Bapak Ahmad Baed. 1 Priyo Sulistiono. 1 Priyo Sulistiono. 1 Priyo S. 1 Priyo S. 2 Ahmad Baed Eskepnas. 2 Ahmad Baed Eskepnas. 2 Ahmad Baed. 2 Ahmad Baed. Bapak Haji Ahmad Baed. Bapak Haji Ahmad Baed. Satu Bapak Priyo Sulistiono. 1 Bapak Priyo Sulistiono. Dulu total ada 34, ditambah lagi 1 yang pusat. Totalnya 33 tambah 1. 33 plus 1. 4. Bisa dihadapkan sini, saya bacakan Pak Ferry. Ya, Ibu Bapak yang saya hormati, hasil perolehan pemilihan untuk calon yang pertama Bapak Priyo Sulistiono MEPIT mendapatkan 7 suara, Bapak Ahmad Baed mendapatkan 18 suara, Bapak Priyo mendapatkan 8 suara, sehingga yang menjadi Ketua DPD PNI terpilih 2022-2027 adalah selamat kepada Bapak Ahmad Baed Eskepnas. Selamat juga kami ucapkan kepada Bapak Priyo dua-duanya, Bapak Priyo Sulis maupun Bapak Priyo Unima yang sudah berpartisipasi di dalam mengikuti kontestan dalam pemilihan pada saat ini. Demikian Ibu Bapak, berikutnya sebelum ke pelantikan saya bacakan berita acara dan SK. Berita acara Berita acara Musyawarah Daerah 9 Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang pada hari ini Minggu tanggal 6 bulan Maret tahun 2022 bertempat di Auditorium Unima telah dilaksanakan sidang pleno ke-6, yaitu dengan agenda pemilihan Ketua DPD PPNI Kabupaten Magelang periode 2022-2027. Magelang 6 Maret 2022 disetujui Ketua Sigit Prianto, Sekretaris Suhartanto, anggota Eka Lasmaida. Surat keputusan sidang pleno 6 Musyawarah Daerah 9 PPNI Kabupaten Magelang tentang pemilihan Ketua DPD PPNI Kabupaten Magelang periode 2022-2027, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan hasil pemilihan Ketua DPD PPNI Kabupaten Magelang dengan calon terpilih Saudara Ahmad Baed Eskepnas. Acara pelantikan Ketua DPD PPNI Kabupaten Magelang periode tahun 2022-2027 dimulai. Hadirin dimohon berdiri. Ketua DPD terpilih menempatkan diri.
Dipersilakan menempatkan diri. Ketua DPW PPNI Jawa Tengah menempatkan diri. Pelantikan Ketua DPD PPNI terpilih oleh DPW PPNI Jawa Tengah. Pada kesempatan ini diwakili oleh Sekretaris DPW PPNI Jawa Tengah, Dr. Edi Susanto, Magister Keperawatan. Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, Minggu, tanggal 6 bulan Maret tahun 2022, bertempat di Auditorium Unima, saya, Edi Susanto, sebagai Sekretaris Dewan Pengurus Wilayah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Jawa Tengah, melantik Saudara Ahmad Bait, Sarjana Keperawatan Nurse, sebagai Ketua Dewan Pengurus Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang periode 2022-2027 sesuai dengan surat keputusan Pimpinan Musyawarah Daerah Persatuan Perawat Nasional Indonesia Kabupaten Magelang nomor 092-DPD-E-K-S-2 Romawi-2022, memberikan kewenangan dan tanggung jawab organisasi untuk dapat dilaksanakan dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab. Untuk itu, saya persilakan saudara untuk mengucapkan janji dengan mengikuti kata-kata saya. 1. Bahwa saya akan menjalankan tugas selalu mematuhi dan menjalankan anggaran dasar, anggaran rumah tangga, peraturan organisasi, dan kebijakan PPNI secara sungguh-sungguh. 2. Bahwa saya akan selalu mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku di Negara Kesatuan Republik Indonesia. 3. Bahwa saya akan selalu menjunjung tinggi profesionalisme, kejujuran, dan etika profesi dalam menjalankan tugas. 4. Bahwa saya akan selalu dan berupaya menjunjung tinggi kehormatan dan martabat profesi keperawatan. Semoga Allah Subhanahu wa taala, Tuhan yang Maha Kuasa, memberikan petunjuk, kekuatan, serta ridhonya. Selanjutnya penandatanganan naskah dan berita acara pelantikan kepada saksi untuk menempatkan diri.
Dilanjutkan penyerahan pataka dari Ketua DPW PPNI Jawa Tengah kepada Ketua terpilih DPD 2 Kabupaten Magelang. Pemberian ucapan selamat dari Ketua DPW PPNI Jawa Tengah kepada Bapak Ahmad Bait Sarjana Keperawatan Nurse selaku Ketua terpilih DPD 2 PPNI Kabupaten Magelang. Dan diikuti oleh seluruh hadirin memberikan selamat kepada Bapak Ahmad Bait dari para saksi. Monggo. Iya. Dilanjutkan dari Ketua DPD Purworejo, Temanggung, Pak Muhanafi, dan juga kepada para utusan-utusan. Dimulai dari Salaman. Komisariat Salaman silakan maju memberikan selamat. Apabila tidak bersalaman, cukup dengan mengakukan kedua tangan di depan dada. Selanjutnya dari Komisariat Muntilan RSU. Dilanjutkan dari Gerabak, persilahkan. Dari Muntilan dipersilakan Komisariat Muntilan dan selamat. Dilanjutkan dari Unima, Komisariat Unima dipersilakan. Oke, dari Subhanul Waton, monggo. Dari Merah Putih untuk selanjutnya di belakangnya. Dari KBN, Komisariat KBN, dan dilanjutkan semuanya. Tegalrejo sudah, semuanya yang masih ada di sini untuk berikan selamat. Dan diikuti oleh seluruh panitia Musda ke-9 DPD PPNI Kabupaten Magelang, dan yang terakhir nanti oleh Ketua Sidang dan juga Sekretaris dan beserta anggota untuk memberikan ucapan selamat kepada Bapak Ahmad Bait Sarjana Keperawatan Nurse yang terpilih sebagai Ketua DPD 2 PPNI Kabupaten Magelang periode tahun 2022-2027. Akan mengulang meminta satu keyakinan hatiku. Buatku hancur, ku tak akan mengulang satu keyakinan hati. Sidang Pleno 7 dengan agenda pelantikan Ketua DPP PPNI terpilih periode 2022-2027 saya nyatakan ditutup. Sidang Pleno ke-8 dengan agenda pembentukan tim formatur saya nyatakan dibuka. Untuk waktu berikutnya sebagaimana ADART dan tata tertib yang sudah kita sepakati, yang akan membentuk tim formatur terdiri dari 9 orang tadi atas komponen yang sudah kita sepakati, saya serahkan sepenuhnya kepada Pak Ketua terpilih. Mohon karena sudah agak sore langsung ke 9 poin tadi, Pak. Terima kasih. Terima kasih Bapak Pimpinan Sidang. Sesuai tatib ya, tim formatur terdiri dari 9 orang. Walaupun dari 9 orang itu nanti tetap dari luar dari 9 orang itu nanti bisa memberikan masukan untuk penyusunan pengurus tentunya. Ke-9 formatur tersebut dari Dewan Pertimbangan
saya pilih yang pertama Ibu Siti Mai Hasanah, Eskep. Walaupun beliau tidak hadir, tapi nanti kita akan sampaikan bahwa beliau masuk tim formatur. Kemudian yang kedua Ibu Semi Rahayu Slamet Eskep Nes MPH dari Dewan Pertimbangan, adalah beliau ya, ada dua. Kemudian dari Ketua DPD baru saya sendiri. Kemudian dari unsur DPD ada 3 orang. Yang pertama saya minta bantuan untuk dari Pak Dahwadi dari Rumah Sakit Merah Putih. Kemudian Ibu Hoir dari Puskesmas Salaman 1. Kemudian Pak Angga dari Puskesmas Borobudur. Kemudian dari DPK itu 3 orang. Saya minta yang pertama dari DPK Unima yaitu Ibu Kartika Wijayanti. Kemudian yang kedua dari DPK RSUD Muntilan Bapak Suhartanto. Kemudian dari DPK Rumah Sakit Subhanul Waton Bapak Sutopo. Demikian susunan tim formatur. Seperti tadi saya sampaikan bahwa tim formatur ini akan menerima ataupun usulan-usulan tentang susulan kepengurusan mendatang. Namun demikian, walaupun tidak menjadi pengurus DPD nanti bisa berkontribusi dimanapun, baik itu di komisariat apapun di organisasi atau tempat institusi masing-masing. Itu Pak Sigit, terima kasih. Terima kasih Pak Ketua terpilih. Sebelum saya akhiri ada sedikit ralat, mohon izin Pak di DPW. Tadi di Tatip itu 3 untuk DPK. Itu 1 dari pendidikan, 1 dari rumah sakit, dan 1 dari puskesmas Bapak. Sehingga dari 3 tadi itu tentunya supaya kita sesuai dengan tata tertib yang kita sepakati, ini belum ada yang dari puskesmas. Izin begitu ya Pak DPW ya, supaya sesuai dengan tatip. Monggo Pak, 1 lagi berarti yang dari puskesmas ini untuk menggantikan yang dari rumah sakit. Zamiatul. Terima kasih Pak Ketua. Sudah terbentuk ada 9 sesuai dengan tata tertib. 9 personil ini nanti maksimal 2 minggu untuk menyusun pengurus DPD yang baru. Demikian Ibu Bapak yang saya hormati, sidang pleno ke-8 dengan agenda penyusunan tim formatur saya nyatakan ditutup. Ibu Bapak yang saya hormati, menginjak pada sidang pleno yang terakhir, yaitu adalah sidang pleno yang 9 dengan agenda penutupan Musda 9 DPD PPNI Kabupaten Magelang. Dengan ini saya nyatakan dibuka. Alhamdulillahirrahmanirrahim, sesuai dengan ajuan tata tertib ADRT yang sudah kita lakukan bersama-sama, agenda Musda pada kali ini sudah bisa kita selesaikan, kita jalankan dengan baik. Kami bertiga, saya dan Pak Tanto serta Bu Eka Lasmaida mengucapkan terima kasih atas kepercayaan dari DPD maupun Ibu Bapak, dan kami mohon maaf kepada DPW, kepada Korwil dan Ibu Bapak semuanya jika di dalam memandu kegiatan pada saat ini ada kekurangan. Dan secara resmi sidang pleno ke-9 dengan agenda yaitu penutupan musyawarah daerah 9 saya nyatakan dengan membaca alhamdulillahirabbil dinyatakan ditutup. Terima kasih. Bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Bapak Dr. Edi Susanto, SKP MKes selaku Sekretaris DPP PPNI Jawa Tengah, beserta Bapak Dr. Supriyati dan Bapak Arif dari DPW, Bapak Ketua Korwil Kedu, Bapak Heru Agung Prastowo, Eskepnes MM, dan segenap panitia maupun utusan dari DPD, dari DPK yang berbahagia. Terima kasih kami ucapkan atas terselenggaranya musda ini
Semoga Bapak Ibu semua diberikan kesehatan, kesejahteraan, dan selalu dimudahkan dalam segala urusan oleh Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa. Bapak Ibu, perlu saya sampaikan di sini bahwa seperti yang saya sampaikan tadi, bahwa kita sebagai seorang perawat nanti sumbangsih pemikiran kita bisa kita berikan tidak hanya pada saat menjadi pengurus DPD ataupun menjadi pengurus DPK atau yang lainnya, namun bisa bermanfaat ataupun memberikan pemikiran pada dimanapun, baik di instansinya maupun di organisasi ataupun di rumah tangganya, seperti itu. Jadi Bapak Ibu semua, terima kasih atas dukungan dan kerjasama selama ini, khususnya dari pengurus DPD PPNI Kabupaten Magelang yang berjumlah 40 orang. Kemudian juga terima kasih juga kami sampaikan kepada seluruh ketua dan pengurus komisariat dari 10 komisariat dan juga semua anggota PPNI Kabupaten Magelang yang selama ini dari tahun 2016 sampai 2022 sudah melaksanakan ataupun membantu kami dalam melaksanakan program-program DPD PPNI Kabupaten Magelang. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Mohon maaf atas segala kekurangan saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.